Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel ini, dia Dakwahpedia. Para sahabat, di antara keutamaan salat subuh adalah salat yang disebut-sebut baginda Nabi bisa mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga. Dalam hadisnya beliau pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa saja yang menunaikan sholat bardain, yakni sholat subuh dan sholat asar, maka kelak dia akan masuk surga. Nah, kedahsyatan sholat subuh ini semakin lengkap jika setelah sholat subuh kita sanggup melakukan amalan-amalan lainnya. Di antaranya 3 amalan berikut ini. Amalan yang pertama, berzikir kepada Allah, yakni dengan membaca bacaan zikir yang dianjurkan dirutinkan dibaca setelah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Jika kalian telah menyelesaikan ibadah sholat, maka berzikirlah kepada Allah dengan berdiri, duduk, dan dengan berbaring. Ada banyak bacaan zikir yang dianjurkan dibaca setelah sholat subuh. Di antaranya istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. Dan juga ayat kursi dan 3 surah pendek, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Rasulullah memberikan motivasi bahwa siapa yang sanggup berzikir setelah sholat subuh hingga terbit matahari, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau pernah bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu." Siapa saja yang sholat subuh berjamaah kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sangat sempurna. Amalan yang kedua, berdoa kepada Allah. Setelah selesai membaca bacaan zikir setelah sholat subuh, amalan selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Boleh berdoa apa saja sesuai kebutuhan masing-masing. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan doa setelah sholat subuh. Di antaranya beliau membaca doa ini setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, berkah melimpah, dan amal yang diterima. Doa ini dibaca Rasulullah setelah selesai sholat subuh sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bersumber dari Sayyidatina Ummu Salamah. Nah, untuk redaksi doa setelah sholat subuh yang lebih lengkap, para sahabat bisa menyimak video-video ini melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Jika kita masih sanggup setelah membaca zikir dan berdoa setelah sholat subuh, kita bisa menyempatkan diri membaca Al-Quran. Boleh membaca surah apa saja, misalnya surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah dikenal sebagai surah yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah dengan memberikan kelancaran rezeki. Sedangkan waktu subuh adalah waktu istimewa pembagian rezeki. Adalah amalan yang tepat dan sangat baik dirutinkan jika membaca surah Al-Waqi'ah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Sunni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan." Siapa saja yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan menimpa kepadanya kemiskinan untuk selama-lamanya. Selain itu,
Kita juga bisa menambahkan amalan lainnya, misalnya memperbanyak membaca sholawat. Boleh sholawat yang pendek dan boleh kita lakukan sambil melakukan aktivitas lainnya. Sambil bersih-bersih misalnya, lisan kita bisa membaca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 amalan yang bisa kita amalkan setelah sholat fardu subuh. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.